dengerin cerita gue gak? Gini nih, kan gue bukan anak audit ya, tapi sekarang gue tuh kerjanya masuk di audit. Tapi gue bingung gitu loh tentang kayak soal internal control, tes kontrol gitu-gitunya. Katanya kan audit itu udah sekarang bisa pakai base software komputer gitu kan. Itu gimana sih? Kalian salah satu dari kalian kan auditor nih. Ada yang tahu gak kira-kira gimana? Perusahaan lu udah ngelakuin test of control belum? Harusnya sih udah kan ya. Tapi gue kan nggak terlalu tahu tuh, soalnya gue baru jadi auditor nih, masih pemula. Makanya gue tanya kayak gimana sih test of control itu, maksudnya biar kita tahu kalau perusahaan kita itu pakai test of control. Setahu gue sih kalau test of control tuh kayak bagian yang penting yang buat di audit gitu, karena test of control itu adalah kayak sebuah proses yang melibatkan diskusi dengan berbagai individu dari staf pengendalian mutu untuk pengguna di antar muka sistem yang ada di audit gitu loh. Terus audit itu tuh kayak punya tujuan yang penting gitu loh, buat konfirmasi dokumen-dokumen dan informasi yang ada di audit. Terus selain itu test of control itu tuh kayak gunanya tuh kayak untuk merekam gimana sih sistem bekerjanya dan penggunaan audit yang berjalan melalui tes-tes yang ada, kayak untuk memeriksa dokumen dan transaksi dari awal sampai akhir di pencatatan permanen gitu loh. Terus contohnya itu kayak gimana ya? Nah, contohnya itu kayak bagian pemberian di kantor gue itu kerja di kantor Broomfield. Nah, perusahaan kita tuh udah lumayan bagus sih kalau menurut gue. Nah, kita itu kalau bagian pemberiannya itu diatur sama satu orang. Nah, satu orangnya itu manajer gue, namanya Ivor. Nah, manajer gue itu dia nginput, gue itu kan punya 50 supplier. Dia nginput ke komputer suppliernya siapa-siapa aja, dan dia yang selalu update. Nah, habis itu nanti si manajer gue juga ini yang nyiapin. Jadi kan kalau misalnya kita mau beli, kita harus bikin dong budgetnya berapa. Nah, dia bikin plan budgetnya. Nanti habis dia bikin plan budgetnya, dia minta persetujuan dari orang atas. Nah, persetujuannya itu dilakuin di annually budget meeting. Nah, nanti dari sana setelah dia udah disetujui sama orang atas, nah patokannya itu dong. Tapi kan namanya budget, namanya planning, biasanya bisa aja nggak sesuai sama itu. Nah, setahu gue Mita sama Agnes juga kayak gitu deh. Oh iya, kalian kerja kayak gitu? Iya. Kalau kayak gitu ya. Kalau gue sih di bagian penjualan sama piutang itu ada test of controlnya juga. Oh, habis itu test of control itu kayak gimana lagi? Terus di test of control itu kayak ada tabel objektif prosedurnya. Yang pertama itu contohnya walkthrough test. Objektifnya itu untuk memahami sistem dan untuk merekam dan melihat apakah entitas tersebut tampaknya memiliki kontrol yang tepat yang berlaku. Sedangkan penggunaannya itu untuk melacak beberapa transaksi melalui sistem pelaporan keuangan. Nah, kalau gua itu di bagian penjualan sama piutang. Di penjualan sama piutang itu juga ada test of control gitu loh. Jadi contohnya kayak begini, kalau misalnya pelanggan nih mau beli, nah kalau dia mau tunai ataupun kredit, dia tuh harus ngelakuin seleksi di komputer. Jadi data-datanya dikumpulin dulu, terus nanti dia ke bagian penjualan loh, orang-orang yang ngejualin. Nanti orang-orang ngejualin itu bakalan ngecek ada nggak sih barangnya, terus harganya berapa. Kalau misalnya ada, nanti si penjual tuh bakal ngomong sama si pelanggannya, oh barangnya ada. Nanti si pelanggan itu bakal ngajuin kredit. Nah, itu ke departemen kredit itu harus independen, kalau enggak nanti adanya fraud. Nah, gue tuh di bagian departemen kredit loh, jadi gue ngerti itu test of controlnya itu penting banget biar nggak ada fraud. Lu mau lihat nggak perusahaan gue kayak gimana? Gue coba cari ya. Nih kayak gini nih contohnya nih. Oh, coba lu ngerti maksudnya prosesnya kayak gimana? Ngerti, jadi kayak begini. Customer ini bakal ke orang penjualan loh. Nanti si orang penjualan itu yang tadi gue bilang bakal ngecek ketersediaan inventorinya. Nanti kalau misalnya inventorinya ada, dia bakal ngecek harganya. Nah, dari harga ini bakal sama orang penjualan ini kasih tahu ke customer, oh barangnya ada, harganya segini, mau nggak? Kalau misalnya si pelanggannya bilang, oh oke, mau, nanti si order ini bakal disetujuin, bakal dihitung tuh harganya berapa, delivery charge-nya berapa, nanti baru deh dibikin surat jalannya, terus langsung dikasih ke bagian gudang buat dikirim. Nah, si pelanggan itu bakal langsung ke bagian kasir buat pembayaran, entah dia mau cash atau piutang, itu bisa di kasir. Nah, baru deh barangnya bakal dikirim gitu deh, tahu gue sih gitu.
Jadi menghindari dari fraud itu deh setahu gua. Gue itu di kantor kerjanya di bagian payroll. Kira dari kalian ada gak sih yang kerja di bagian payroll? Oh, gue dong sama bagian Kebetulan payroll. banget. Itu gimana sih? Gue nggak ngerti deh. Oh, kalau payroll itu sih untuk menghitung standar kerja gaji ya, standar kerja jam kerja. Jadi dengan cara kantor membuat card plastic recorded, itu gunanya untuk mencatat jam kerja karyawan. Nah, di situ ntar tercatat berapa lama jam kerja karyawan. Nah, terus dicatat juga kelebihan jam kerjanya. Nah, setelah dicatat kelebihan jam kerjanya itu, tadi lapor deh ke bagian pencatatan gaji. Setelah itu perusahaan buat clock card gitu loh, buat dipegang masing-masing oleh karyawan. Itu tuh gunanya buat kayak mencatat jam kerja karyawan. Nah, setelah itu ada badge equipment card, itu gunanya untuk mengetahui jam asli kerja karyawan itu. Nah, setelah itu dari data-data itu di master filenya itu dimasukin ke hard copy untuk diupdate. Nah, setelah itu dari file-filenya itu diperbarui buat payroll baru gitu loh. Nah, setelah itu dilaporkan ke bank buat transfer form gitu. Itu sih, iya nggak sih Fit? Iya sih, temen gue juga ngomong kayak gitu. Kayak gitu tuh harus diterapin di perusahaan ya. Iya, harus banget, wajib lah, karena itu kan kayak gajinya gitu kan, tentang payrollnya gitu. Gimana kalau diterapin di perusahaan lu? Menurut lu gimana? Yang gue inget sih kurang lebih sama kayak yang tadi Mita bilang. Jadi kayaknya gara-gara penjelasan kalian yang dari tadi gue agak mulai ngerti Ada nih. pencerahan Iya. ya, jadi bisa diterapin. Iya, benar-benar. Jadi kita ketemuan gak sia-sia dong. Iya, nggak salah walaupun kita udah 2 tahun lebih loh. Long time no 2 see tahun ya, lebih long nggak time no ketemu. see. Iya, bener ya malu. Guys, gue baik dulu ya, gue ada kerjaan, ada ibu gue. Oke, bye. Kayak udah malu. Hasil evaluasi ini penting dalam perusahaan supaya perusahaan ini dapat berjalan dengan baik. Maka perusahaan itu harus mengikuti segala prosedur yang ada dalam perusahaan. Dengan menjalankan prosedur yang ada dalam perusahaan itu, maka auditor akan lebih mudah dalam mengaudit laporan keuangan yang ada dalam perusahaan itu. Terima kasih.